Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 5. Kemarin kita sudah mempelajari tentang aswaja, di mana di dalam pelajaran aswaja kelas 5 itu yang kemarin adalah nilai-nilai dasar perjuangan Nahdlatul Ulama, di mana Nahdlatul Ulama di dalam bergerak Nahdlatul Ulama ini, NU ini adalah satu organisasi Islam yang berpegang teguh kepada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, di mana dasar-dasar daripada hukum yang diambil dari Ahlussunnah wal Jamaah itu yang pertama adalah Al-Quran. Semua ajarannya bersumber di dalam Al-Quran. Yang kedua juga ajaran Al-Hadis, di mana hadis ini adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapan yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad. Dan juga di dalam ajaran Nahdlatul Ulama ini mengambil pelajaran-pelajaran yang tersusun oleh ijma ulama atau disebut sebagai ijma. Ijma ulama ini apa toh? Ijma ini adalah keputusan bersama para ulama-ulama tempo dahulu, yang mana mereka adalah orang yang terpercaya, orang yang ahli di bidang agama, yang memahami agama sampai daripada hadis dan sampai ke Al-Quran. Jadi mereka ilmu-ilmu agama tentang Al-Quran dan Al-Hadis itu sangat-sangat memahami, sehingga memunculkan satu keputusan atau ijma yang tidak bisa ditemukan di dalam Al-Quran secara sharih, di dalam hadis secara jelas. Jadi mereka berkumpul lalu menentukan satu hukum, ini disebut sebagai ijma. Ulama-ulama ini ulama-ulama tertentu, bukan sembarang ulama. Ulama tertentu seperti siapa? Seperti para madhab 4. Ini adalah beliau adalah orang-orang yang hebat di dalam pemahaman agama Islam. Yang ketiga, ada istilah qiyas. Qiyas juga menjadi landasan hukum daripada orang-orang yang Ahlussunnah wal Jamaah. Apakah qiyas? Qiyas ini adalah sesuatu yang perlu dihukumi, tetapi hal itu tidak ada pada tempo dahulu, pada zaman Rasulullah dan para sahabatnya, tetapi memiliki sifat-sifat yang sama. Contoh, ketika di dalam Al-Quran disebutkan ada yang diharamkan adalah khomer. Khomer itu arak. Ketika kita datang ke Bali, di sana ada minuman keras yang namanya arak. Nah, arak ini disebutkan di dalam Al-Quran dan hanya arak. Jenis-jenis yang lain tidak disebutkan, seperti ekstasi, sabu-sabu, ganja, itu tidak ada di dalam Al-Quran. Tetapi karena memiliki sifat yang sama, yaitu memabukkan, maka dikiaskan seperti halnya khomer. Jadi segala sesuatunya yang memabukkan, maka di sini dihukumi sama dengan khomer. Itu namanya kias, disamakan. Disamakan dalam menentukan hukum. Jadi sesuatu yang memiliki sama, maka di situ walau di Al-Quran tidak disebutkan ganja dan lain sebagainya, tetap dikatakan sebagai hukum yang sama dengan khomer, yaitu haram. Ini 4 pilar pengambilan hukum yang dilakukan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama adalah apa? Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga adalah ijma ulama, yang keempat adalah qiyas. Ini adalah 4 pilar dalam mengambil keputusan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Anak-anak sekalian, untuk Nahdlatul Ulama sebagai ciri khas pengajaran-pengajaran yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam yang menganut Ahlussunnah wal Jamaah, ada banyak sekali amaliyah-amaliyah yang seperti kalian ketahui di desa-desa kalian. Di desa-desa kalian ada kegiatan-kegiatan, itu adalah amaliyah-amaliyah yang diajarkan oleh Nahdlatul Ulama kepada masyarakatnya. Ajaran-ajaran itu berdasarkan kepada 4 tadi, kepada Al-Quran hadis, Al-Quran, Al-Hadis, ijma, dan qiyas. Lalu para ulama-ulama kita terdahulu menjadikan ramuan khusus untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Yang pertama,
zikir bersama. Di dalam Nahdlatul Ulama banyak sekali zikir-zikir. Kalian bisa melihat di mana-mana ada zikir ba'da sholat. Ba'da sholat ada wiridan. Itu disebut sebagai wiridan. Lalu ada zikir mingguan. Zikir mingguan biasanya ada dibaan, ada barjanji, ada juga sholawatan, pakai simtuduror, dan juga ada zikir-zikir rotibul hadat, rotibul atos, istighosyah, manakib. Itu adalah ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nahdlatul Ulama dalam hal berzikir. Masyarakat ini diajakkan berzikir untuk apa? Ya, untuk siapa tahu dengan zikir ini kita mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, dan ampunan dari Allah. Ini adalah kegunaan daripada zikir agar kita senantiasa mengingat kepada Allah. Yang kedua ada ziarah kubur. Ziarah kubur ini disyariatkan di dalam Nahdlatul Ulama. Ulama menganjurkan kita semuanya untuk berziarah kubur. Fungsi daripada ziarah kubur adalah yang pertama, bisa mengingatkan kepada kita akan datangnya kematian. Hidup ini terbatas, yang akan dibatasi dengan kematian. Oleh karena itu, ziarah kubur fungsi yang pertama adalah mengingatkan kita terhadap kematian. Yang kedua, mendoakan kepada ahli kubur kita. Semoga ahli kubur yang kita doakan itu nanti diampuni dosanya oleh Allah dan ditempatkan di tempat yang baik di sisi Allah. Itu fungsi yang kedua. Yang ketiga, ketika kita berziarah kubur ke para wali-wali Allah, kepada ulama-ulama Allah, di situ ada istilah yang namanya tawasul. Kita bertawasul menggunakan mereka untuk bertawasul kepada Allah. Doa kita itu disandarkan kepada mereka. Contohnya mengatakan, dengan nama walimu ini ya Allah, aku meminta kepadamu agar titik-titik dan lain sebagainya. Tawasul ini bagian daripada yang penting juga di dalam ajaran Nahdlatul Ulama. Agar kita senantiasa mengingat kealiman mereka, mengingat kedekatan derajat mereka kepada Allah. Ini adalah kegiatan-kegiatan Nahdlatul Ulama. Yang ketiga, secara struktural Nahdlatul Ulama ada acara berkumpul di setiap malam 15. Malam tanggal 15 ada perkumpulan warga NU, itu disebut sebagai Lailatul Ijtima. Itu beberapa kegiatan-kegiatan yang nampak di kegiatan masyarakat kita. Ada zikir bersama, ada sholawat bersama, ada ziarah kubur, dan juga Lailatul Ijtima. Ini adalah bagian daripada melestarikan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu anak-anak sekalian yang perlu dipahami pelajaran pada hari ini, dan silahkan disiapkan buku kalian pada halaman 12 dan 13 serta 14. 12, 13, 14. Di situ coba untuk pilihan gandanya saja dikerjakan, nanti tidak perlu difoto. Sudah disimpan di buku kalian, suatu saat nanti akan diminta oleh Pak Guru. Terima kasih, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.